Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Yayasan Darul Muttaqin, Bapak Haji Muhammad Adib, beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang-pejuang subuh, jamaah para pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini. Kita dipertemukan di masjid, kita dipertemukan di rumah Allah, kita dipertemukan di majelis ilmu, kita dipertemukan di taman surga, Raudhatul Jannah. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pula. Kita dipertemukan di tempat yang saat ini malaikat sedang mengembangkan sayapnya melindungi kita semua, seolah-olah dia ingin memeluk kita semua. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa ada malaikat yang ditugaskan berkeliling terus mencari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka menemukannya, mereka pun mengembangkan sayap mereka seperti memeluk orang-orang yang ada di dalam majelis itu. Bahasa di dalam hadis Nabi disebutkan dengan ridwan. Mereka penuh keridhaan, senang, suka kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Cuma memahamkan ini butuh keyakinan. Kita lihat ke atas, kayaknya tak ada malaikat. Kalau pakai kacamata kepala, kalau pakai kacamata pandangan zahir, tak ada. Oh, mungkin di luar, Ustaz. Di luar pun saya yakin tidak ada yang nampak. Kalau mereka nampak ada malaikat di atas sana mengembangkan sayapnya, pasti sudah penuh masjid kita ini. Karena nampaknya ada malaikat yang mengembangkan sayap. Tapi kita dengan pandangan mata keyakinan kita, dengan pandangan mata keimanan kita,
Karena yang menyebutkan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dia Rasul kita, utusan Allah untuk kita. Apalagi yang kita ragukan darinya. Dia disebutkan sebagai As-Sadiqu wa'adul Amin. Dia siddiq, dia amanah. Dia tidak akan mungkin berbohong. Dia tidak akan menyampaikan sesuatu yang hanya halusinasi saja, yang hanya khayalan-khayalan saja. Tapi kita yakin sepenuhnya, karena mengimaninya adalah salah satu syarat sempurnanya iman kita. Kalau tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu sama dengan kita meragukan kerasulannya. Kalau kita meragukan kerasulannya, itu sama dengan yang bersangkutan tidak beriman kepada Allah yang mengutusnya. Maka nampak kita atau tidak nampak kita, tapi dengan pandangan basirah kita, mata batin, mata keyakinan, mata keimanan kita, kita yakin saat ini ada malaikat yang mengembangkan sayapnya di atas melindungi kita. Tapi semua itu sekali lagi kembali kepada keyakinan kita. Yakin ada malaikat di atas sana mengembangkan sayap? Cuma 7 orang. Yang lain belum yakin. Apalagi mereka yang di luar sana. Sehingga majelis taklim itu enteng sama mereka. Majelis ilmu itu ringan sama mereka. Majelis kuliah subuh itu tidak ada apa-apanya bagi mereka, kecuali mereka anggap orang yang belajar, orang yang enggak paham belajar, orang yang enggak ngerti belajar. Kenapa? Dia tidak yakin dengan yang tadi itu. Maka selalu saya ingatkan, setinggi apapun, sebanyak apapun ilmu pengetahuan kita, kalau tidak ada keyakinan tentang keilmuan yang kita miliki itu, orang Belanda dulu bilang nonsense. Tidak ada apa-apanya ilmu itu. Tidak ada apa-apanya pengetahuan itu. Sehingga apa yang selalu ditanyakan oleh jamaah kita, Ustaz, si anu itu padahal hafal Quran, doktor, paham agama, kok dia ikut partai yang bertentangan dengan umat Islam? Muncul pertanyaan itu. Tadi ilmu banyak, ilmu ada, tapi tidak diiringi dengan munculnya keyakinan dengan ilmu itu. Usianu Ustaz, katanya latar belakangnya pendidikan agama, tapi dia main perempuan juga sampai dipecat. Ilmunya tidak menjadi keyakinan sama dia. Dia tidak yakin kalau dia main perempuan di Belanda, Allah tetap akan lihat. Keyakinannya hilang. Padahal ilmunya ada. Sama dengan juga selalu saya katakan, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita sendiri tidak yakin dengan apa yang ada di dalam amal ibadah yang kita kerjakan itu, orang dulu bilang nonsense, tidak ada apa-apanya amal itu. Nah, maka hal yang seperti ini pun dibutuhkan keyakinan bagi kita. Apa betul ada malaikat yang mengembangkan sayapnya di atas kita sana, melindungi kita, seolah dia memeluk kita karena ridhonya, karena sayangnya, karena sukanya dia dengan apa yang kita lakukan. Mainkan kacamata keyakinan kita, munculkan dia. Jangan harus yang nampak zahir baru percaya. Dengan hal-hal yang tidak terlihat, tidak terpandang,
Padahal disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, dia tidak percaya. Lalu siapa lagi yang mau dia percayai? Siapa lagi yang mau dia yakini? Siapa lagi yang mau dia imani? Maka ini salah satu keistimewaan dari majelis yang mulia ini. Maka kita yakin dan percaya, dan kita bermohon kepada Allah, ada malaikat di atas masjid kita ini yang tidak terpandang oleh kita, yang mereka sedang mengembangkan sayapnya, memeluk kita, melindungi kita, menyayangi kita, karena kita berada di majelis yang mereka suka. Kalau keyakinan semua orang merata, setiap majelis taklim itu tentu akan sangat luar biasa. Tapi karena memang kebanyakan orang menganggap tadi saya sebut enteng, ringan, tak ada apa-apanya itu. Mereka cuma belajar karena belum ngerti. Mereka orang bodoh yang kepingin tahu. Itulah dalam benak mereka di luar sana. Nah, maka dari itu, insya Allah ini menambah keyakinan kita. Subuh hari ini ada malaikat yang melindungi kita, yang mengembangkan sayapnya untuk kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Pada subuh hari ini, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan mengaji, memahamkan apa yang disebutkan di dalam kitab Al-Hikam, hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, nasihat-nasihat yang ada padanya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-38 dari kitab Al-Hikam tersebut. Pada hikmah yang ke-38 disebutkan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Kalimat ini sebetulnya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang ayat Al-Quran itu ayat tadi yang berbunyi liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, itu ayat Quran. Al-wasiluna ilaihi, ini nasihat dari Imam Ibnu Athaillah. Kemudian wa man qudira alaihi rizquhu, ini juga merupakan ayat Al-Quran. As-sa'iruna ilaihi, ini nasihat dari Imam Ibnu Athaillah. Ayat tadi itu tertera di dalam surah At-Talaq ayat 7. At-Talaq bahasa kita talak. Surah At-Talaq surah tentang perceraian. Talak pakai lidah kita. Kan lidah kita tuh biasa ya Rabbana, padahal ya Rabbana. Kebiasaan akhirnya dalam beberapa ayat Al-Quran pun banyak yang menyebutnya a, padahal o. To jadi ta, do jadi da, ini jangan. Nah, jadi At-Talaq ayat ini pun sebetulnya menceritakan tentang talak, perceraian. Tapi itulah di antara
Ya, kelebihan Imam Ibnu Athaillah ini, walaupun ayat itu menceritakan yang lain, tapi dia bisa menjadikan itu menjadi dalil untuk hal yang lain. Ayat ini sebetulnya Bapak dan Ibu bercerita tentang, kalau tadi penggalan di awalnya itu liyunfiq, hendaklah mereka atau dia menginfakkan, begitu bahasa. Hendaklah mereka menafkahkan. Dzu sa'atin, ketika dia memiliki kemampuan. Bahkan di sini disebutkan sa'at itu, as-sa'ah itu hiyal ghani, dia merupakan kekayaan, harta, kemampuan. Maka hendaklah menafkahkan orang yang memiliki kemampuan min sanatihi, dari apa yang dimilikinya itu. Ini maksudnya ditujukan untuk seorang suami yang menceraikan istrinya. Jika dia memang memiliki kemampuan, tadi maknanya kekayaan, harta, maka hendaklah dia tetap memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya. Apalagi kalau istrinya mengasuh anak yang mereka miliki, lebih lagi dia wajib memberikan biaya hidup bagi si anak, dan si anak karena dipelihara oleh ibunya pun hendaklah dia berikan nafkahnya. Kenapa? Diupah saja pakai pembantu perawat bayi itu digaji, apalagi ini yang merawatnya istri sendiri walaupun mantan. Ini ayat ini tentang itu. Nah, kemudian yang sambungan ayat tadi, as-sa'iruna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu. Ini menggambarkan orang yang qudira. Bahasa kita itu qadar. Muncul istilah ala qadar. Apa makna ala qadar? Ala qadar, semampunya, yang dia punya. Artinya apa? Suami yang memiliki harta seadanya saja, begitu dia menceraikan istrinya, maka dia juga diminta untuk menafkahi istrinya semampunya. Begitu dia. Kalau tadi yang memiliki harta banyak, memiliki kekayaan, maka dia harus memberikan sekebutuhan istrinya karena tetap dia mampu. Sementara tadi disesuaikan. Kalaupun istrinya mungkin butuh kehidupan sekian, tapi kemampuannya cuma sekian misalnya, tidak seberapa, ala kadarnya tadi, seadanya saja, semampunya, tapi tetap harus dia nafkahi istrinya itu. Kalau ada suami begitu bercerai, dia biar saja, semampunya dia tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya.
Ini sebetulnya kandungan ayat ini. Jadi kita ya tetap bahas juga supaya nanti jangan keliru ketika dibaca nanti di rumah surah At-Tolak ayat 7. Kok ini cerita tentang ini Ustaz? Sementara yang Ustaz yang sampaikan tidak nyambung kayaknya. Maka saya ingatkan memang nih, ayat itu tentang itu. Nanti Bapak dan Ibu melihatnya di rumah. Kalau ada terjemah surah At-Tolak ayat 7 memang menceritakan tentang itu. Nah, tapi tadi saya sebutkan Imam Ibnu Athaillah menangkap sesuatu dari ayat ini, bahwa yang dia tangkap adalah yang dimaksud tadi dengan dzu sa'atin, memiliki kemampuan. Tadi kita sebutkan as-sa'ah itu adalah iyal ghani, kekayaan. Nah, kekayaan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah bukan sekedar kekayaan harta, tapi apa? Kekayaan ilmu, kekayaan pengetahuan. Maka ada komentar atau nasihat dari Imam Ibnu Athaillah yang tadi kita sebutkan, al-wasiluna ilaihi. Orang yang seperti itu baik tadi kepada istrinya, memberikan nafkah yang dibutuhkan istrinya karena dia memang masih memiliki kemampuan. Al-wasiluna ilaihi itu suami yang sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah. Paling tidak apapun yang terjadi, dia pernah berlabuh, dia pernah punya cinta, dia pernah punya sayang, dia pernah punya sakinah, mawaddah warahmah dengan wanita itu. Apalagi ada anak. Lalu dia yang paham tadi punya kemampuan al-wasiluna ilaihi. Dia orang yang sudah sampai kepada Allah. Dia sudah sampai keyakinannya beriman kepada Allah. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan seperti ini. Kemudian yang tadi, yang wa man qudira alaihi rizquh, yang seala kadarnya dia tetap memberikan nafkahnya kepada istrinya semampunya, diterangkan oleh Imam Ibnu Athaillah as-sa'iruna ilaihi. Orang ini adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang ini adalah, kalau kita sebutkan istilah yang kita pakai kemarin, ini adalah salik yang tetap mencari ridha Allah walaupun terhadap mantan istrinya. Nah, maka kalau tadi pemahamannya bukan sekedar harta yang untuk istri yang diceraikan, maka secara umum juga dzu sa'atin, orang yang tadi memiliki al-ghani, kekayaan tadi, kemampuan, maka dia akan banyak menginfakkan dari hartanya itu. Bukan ala kadarnya lagi, bukan seadanya saja, tapi karena banyak sama dia, lalu dia memberikannya, menafkahkannya, menginfakkannya. Itu sesuai dengan kebutuhan bahkan orang yang membutuhkan itu. Maka orang yang seperti ini, tadi komentar Imam Ibnu Athaillah, al-wasiluna ilaihi. Orang ini orang kaya yang sudah ma'rifat kepada Allah. Orang ini orang mampu yang sudah mengenali betul bahwa hartanya dari Allah, hartanya titipan Allah, dan dia mengenal betul dia akan salurkan di jalan Allah karena sudah sampainya tadi al-wasiluna ilaihi. Sementara ada orang yang rezekinya ala kadarnya saja tadi. Ada orang yang rezekinya biasa-biasa saja, tapi dia tetap juga menafkahkan hartanya itu bukan sesuai kebutuhan orang yang diberinya, tapi menurut kemampuannya. Maka orang yang seperti ini, nasihat Imam Ibnu Athaillah itu as-sa'iruna ilaihi. Ini salik yang sedang mendaki jalan mencari ridha Allah.
Ini orang yang mulai mengenal Allah. Ini orang yang mulai ada ma'rifatnya kepada Allah lewat tadi dzu sa'atin, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, baik yang itu diberikan melimpah banyak lebih misalnya, ataupun bagi mereka yang ala kadarnya saja. Lebih jauh lagi Imam Ibnu Athaillah pun tidak hanya menyebutkan dzu sa'atin itu orang yang memiliki harta yang banyak, tapi dia tafsirkan termasuk yang memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu tentang pengenalan kepada Allah. Maka jika ilmunya banyak, tetap dia harus nafkahkan ilmunya itu sebutuh-butuhnya orang yang dia tujukan untuk menerima nafkah dari ilmunya itu. Sementara orang yang ilmunya ala kadarnya saja, apakah mereka tidak boleh mengajarkan ilmunya? Maka di sini disebutkan dia tetap juga menafkahkannya sesuai kadar kemampuannya. Nah, walaupun orang minta banyak, tapi dia akan sampaikan sekadar kemampuannya. Itu dibolehkan, dibenarkan berdasarkan firman Allah yang dijabarkan secara luas tadi oleh Imam Ibnu Athaillah. Tidak harus kita dinobatkan orang menjadi pengajar, dinobatkan orang jadi guru. Tapi yang tidak dinobatkan jadi pengajar, jadi guru pun, jika itu ada ala kadarnya sama kita, yang ala kadarnya itu kita nafkahkan juga kepada orang. Kita pernah mendengar ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya ballighu anni walau ayah. Walau ayah, kalau diberi baris walau ayatan tak marbutoh, kita berhentikan bunyinya jadi ha. Walau ayah. Jangan pula ada yang bilang ternyata ada kalimat ayah rupanya dalam hadis Nabi. Bukan. Artinya apa? Balighu, sampaikan kamulah. Berarti kita ya, sampaikan kamulah anni, apa yang ada dariku yang engkau sudah ketahui, walau, itu dia artikan juga walaupun dalam bahasa kita ayat, walaupun cuma satu kalimat yang kita tahu, satu ayat yang kita sudah ngerti karena kita pelajari, satu kata, satu baris yang sudah kita paham, maka nafkahkan dia kepada orang lain. Supaya apa? Supaya ada dalam hadis Nabi juga disebutkan au ilmun yuntafa'u bih, agar dia menjadi ilmu yang tidak memutuskan pahala amal ibadah bagi kita setelah nanti kita meninggal dunia. Kan disebutkan dalam hadis itu, idza mata bani Adam, apabila meninggal anak cucu Nabi Adam, inqata'a amaluh, terputus hubungannya, amalnya dengan dunia, illa min salatin, kecuali 3 hal. Sedekahun jariyah, itu yang pertama, sedekah yang jariyah, infak yang jariyah. Yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang kita ajarkan. Kalau itu tidak putus amal pahala kita, walaupun kita mungkin ratusan tahun akan berada sudah di alam kubur kita. Imam Ibnu Athaillah ini termasuk setiap kali kita mempelajari ini mengalir terus sama dia di alam kuburnya. Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah, dan pada tahun itu juga meninggal Imam Hanafi
Jadi Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijriah. Tahun itulah lahir juga Imam Syafi'i. Berarti sudah 1000-an tahun lebih. Tapi bimbingan tuntunannya tetap kita pelajari, bahkan kita amalkan, maka mengalir terus sama mereka. Bapak dan Ibu pun kalau sayang sama saya, nanti kalau saya sudah tidak ada, apa yang dirasa selama ini lewat wasilah saya, Allah berikan ilmunya sama kita, amalkanlah. Itu saya di kuburan akan terus dapat kiriman pakaian Ustaz. Dari siapa? Dari jamaah Masjid Darul Muttaqin. Dia mengamalkan apa yang pernah Ustaz sampaikan, yang dia tidak pernah dengar dari orang lain. Nah, kalau sudah dengar dari orang lain nanti yang dapat. Tapi kalau dikuatkan lagi oleh saya atau oleh siapapun, dia nanti yang dapat, Bapak dan Ibu. Hadis tadi yang malaikat mengembangkan sayapnya di atas orang yang sedang bertaklid, hadisnya udah pernah dengar atau belum? Ada yang udah pernah dengar? Belum. Itu keuntungan saya. Makanya saya pilih yang Bapak Ibu belum pernah dengar. Nanti itu akan terkenang terus, ingat terus sama saya, walaupun saya nanti sudah mati di alam kubur, itu mengalir. Asal Bapak dan Ibu ke majelis taklim teringat dengan hadis itu, lalu teringat dari siapa dulu dapat, dari si anu. Saya sampai sekarang itu tidak semua memang yang pernah mengajarkan sesuatu kepada saya ingat, tidak semua. Tapi ada memang beberapa guru-guru kita dulu yang berkesan sama kita. Kita dulu ketika di aliyah itu, ketika belajar hadis misalnya, itu diwajibkan oleh guru sepekan, nanti pekan depan ketemu kita menghafal satu hadis. Itu terutama hadis-hadis dalam kitab hadis Arba'in. Setiap pekan asal si guru masuk, dibuatnya hadis baru, nanti dijelaskannya keterangannya, disuruh hafal lagi. Baru kemudian kita disuruh hafal yang pekan lalu yang dikasihnya. Nah, begitu kemudian kita menemukan dalam kitab-kitab hadis, ternyata hadis-hadis itu begitu populernya. Saya selalu ingat dengan yang bersangkutan, Bapak dan Ibu. Ingat betul saya. Ada lagi guru yang lain, itu yang paling saya berkesan sampai sekarang, karena waktu itu saya tahunya pertama memang dari dia. Hadis itu berbunyi, berarti saya sudah lama ini hafal. Ketika masih sekolah itu, aliyah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu asal saya ucapkan, sampaikan itu seperti ini tadi saya sampaikan, udah terbayang saya wajah dia ya. Udah saya tangkap di wajahnya. Dia dulu yang mengajarkan itu. I'mal li dunyaka, beramal, bekerjalah untuk dunia. Ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah engkau hidup selama-lamanya kalau untuk dunia. Wa'amal li akhiratika, dan beramal, bekerjalah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau akan mati besok, maka amalkan sekarang, jangan nunggu besok, karena seolah-olah engkau mati besok, tak bisa lagi kau amalkan, tak sempat lagi kau kerjakan, maka kerjakan sekarang. Wah, ingat. Jadi insyaallah mengalir pahalanya untuk guru-guru kita. Maka termasuk ini. Dan Bapak dan Ibu pun ambil bagian ini, ambil bagian. Tahu cuma satu ayat atau satu kalimat, sampaikan sama orang. Misalnya yang lalu ada hikmah yang luar biasa itu, hikmah yang keberapa saya tidak ingat, yang bunyinya idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah, kuburlah wujudaka,
keberadaanmu, keberadaan amal ibadahmu fi ardil humul, di dalam bumi yang sangat dalam, di dalam tanah yang sangat dalam. Artinya apa? Jangan pamerkan ibadahmu, jangan kau perlihatkan kepada orang lain. Yang bisa kau sembunyikan, sembunyikanlah, kuburlah, tanamlah dia. Itu tadi, idfin wujudaka. Sampaikan itu kepada orang lain, ingatkan sama orang lain. Jangan pamer, apalagi kepada amal, apalagi kepada ibadah. Kenapa? Nanti dia jadi rusak. Karena ruh dari ibadah itu adalah ada rahasia keikhlasan di dalamnya. Ingat tuh, itu pada hikmah yang lain lagi pada waktu itu. Ketika dikatakan al-a'malu suwarun qa'imah, semua amal itu digambarkan, diibaratkan seperti jasad yang tanpa ruh. Semua amal ibadah itu seperti badan yang tidak ada rohnya, berarti mayat. Semua ibadah itu mayat, semua ibadah itu jenazah, tidak ada rohnya. Baru disebutkan wa arwahuha. Adapun ruh dari ibadah itu adalah terdapat sirril ikhlasi fiha, ada rahasia keikhlasan di dalamnya. Baru kemudian bagaimana melatih supaya ikhlas? Tadi idfin wujudaka fi ardil umur, tanam keberadaan amalmu itu sedalam-dalamnya. Yang tidak bisa ditanam karena memang harus tahu orang apa boleh buat. Tapi yang bisa ditanam, tanamlah, jangan tahu orang. Sholat subuh berjamaah ke masjid tak bisa ditanam, tinggal rahasia ikhlasnya yang kita tanam. Sholat tahajud itu ibadah yang tertanam sudah. Jangan malah dimunculkan ke permukaan. Aturan orang tidak tahu, orang jadi tahu. Karena tadi kelicikan setan itu, setan itu pintar. Begitu kita selesai sholat tahajud, digatalkannya tangan kita. Kau pegang HP-mu, kita pun terpancing megang HP. Dipancingnya lagi kita buka Facebook-mu, supaya orang tahu malam ini kau tahajud. Dia pun terpancing, tertulislah di situ, alhamdulillah malam ini bisa tahajud 11 rakaat. Yang harusnya sudah tertanam malah terbuka. Itulah yang dimaksud tadi, jangan, ikhlasnya ada, tanam sesembunyi mungkin. Kata setan, itu belum seru. Kata setan, kau tambahin lagi biar seru. Ditambahnya lagi tulisannya, setelah tahajud alhamdulillah bisa baca Quran 1 juz. Aturannya baca Quran malam hari, gak ada orang yang tahu, sudah terkubur, malah yang terkubur dibangkitkannya pula, jadi hantu bangkit lagi. Sembunyikan, sembunyikan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menyembunyikannya tadi? Idfin wujudaka fi ardil humul. Bagaimana caranya? Di antaranya disebutkan yang lalu juga sudah kita bahas hikmah yang keberapa itu tentang manfaat dari beruzlah, memisahkan diri dari orang-orang yang tidak mendatangkan manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, pisahkan diri dari mereka. Misalnya nih, ada grup-grup WA yang tidak bermanfaat, pisahkan diri, keluar dari situ. Kalau ada grup WA, ini mendatangkan manfaat, masuklah ke dalamnya. Jadi uzlah itu untuk tadi melatih agar menguburkan amal itu terbiasa, untuk mendapatkan rahasia ikhlas dalam beribadah, beruzlahlah. Ada kumpulan ibu-ibu ustaz, bagus. Apa yang dilakukan selalu dalam kumpulannya, itulah yang saya tak nyaman itu ustaz. Asal kumpul-kumpul,
tetap menceritakan laki orang Ustaz. Keluar, muslah. Asal sudah kumpul-kumpul, tetap ada fitnah-fitnah yang disebar, ada ghibah-ghibah yang berkembang. Muslah, keluar, tinggalkan itu kelompok-kelompok yang begitu. Kalau mau melatih tadi. Jadi itu luar biasa. Ibadah harus ada ikhlasnya supaya dia hidup, ada rohnya. Melatih ikhlas tadi, kuburkan amalmu, sembunyikan sesembunyi-sembunyinya. Kita jangan kalah Pak sama apa ini yang di simpang lampu merah ini banyak nih, manusia silver. Ternyata tahukah Bapak dan Ibu, setelah ada mereka yang ditangkap oleh dinas sosial, begitu diinterogasi, ternyata mereka ada yang dari Mojokerto, ada mereka yang dari Pulau Jawa, ada dari semua. Ternyata merantau kemari, kemudian menjadi manusia silver supaya orang tidak tahu siapa dia, lalu mencari nafkah mereka di lampu-lampu merah. Itu termasuk tuh manusia silver tuh yang menanam dirinya dalam-dalam, sehingga orang tidak tahu. Kalau dia tidak ketangkap oleh dinas sosial, kita pikir, oh ini budak Pal 4 nih, oh ini budak dari Tanjung Raya nih, oh ini budak dari Ambawang nih. Kita pikir ternyata semua dari luar kota, Bapak dan Ibu. Pandai dia. Kita pun kalau menyembunyikan diri kita, jadilah manusia silver. Nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang nampak. Nah maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun posisi kita, tetap kita tadi berinfak. Kalau posisi kita itu sa'atin, artinya kita adalah orang-orang yang ghani, orang yang mampu, orang yang kaya, maka berikan infak itu sesuai dengan orang yang membutuhkannya. Baik itu tadi maknanya untuk istri, maupun maknanya sedekah infak untuk orang lain, atau maknanya tadi ilmu yang ditularkan, yang diajarkan kepada orang lain. Maka orang yang seperti itu tadi, orang yang sudah sampai makrifatnya kepada Allah, dia melakukan itu semata-mata mencari ridha Allah. Tapi bagi orang yang suaminya tadi digambarkan rezekinya ala kadarnya, atau seseorang yang ala kadar saja kemampuan dia, tapi dia tetap memberikan infak dan sedekahnya, atau ilmu tadi, ilmunya tidak seberapa, tapi dia ajarkan selalu kepada orang lain, dia sampaikan kepada orang lain. Oh dia bukan guru Ustaz, betul, tapi dia sudah ada yang dia tahu. Oh dia tidak mengajar Ustaz, betul, tapi ada yang dia sudah paham, dia sampaikan. Maka orang ini disebut dengan as-sairuna ilaih, orang yang sedang mendaki jalan menuju Allah. Walaupun dia cuma tahu satu ayat, dia sampaikan. Walaupun dia cuma punya 1 rupiah, dia infakkan. Walaupun dia punya gaji yang terbatas, istri yang sudah dia ceraikan pun dia berikan nafkahnya, karena niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang di atasnya tadi, itu orang memang sudah sampai itu. Mantan istrinya dia nafkahi, itu sudah sampai itu kepada Allah. Syariat Allah dia tahu. Ada orang yang kaya raya, lalu infaknya pun besar, infaknya pun banyak, itu juga orang yang sudah sampai kepada Allah. Atau ada orang yang sudah memiliki ilmu yang banyak, lalu diminta orang untuk mengajar, dia tidak menolak, dia ajarkan apa yang mereka butuhkan. Ini juga orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isra kita sudah masuk, dialog diskusi kita tiada lalu. Ya udah, dia mukul mic, saya lihat. Siapa yang mukul mic tadi? Tidak ada ya? Kita tunda ya. Pekan akan datang Pak Haji Sagiman nampaknya sudah mau angkat-angkat tangan dia. Ditahan dulu lah Pak Haji. Pak Haji Afandi pun nampaknya udah. Ya insya Allah akan datang. Kita ada waktu dialog, kita ada waktu diskusi. Insya Allah nanti kita diskusikan. Sebelum ditutup, saya persilakan kepada Bapak Haji Syihana untuk
untuk mengumumkan hasil infak jariah Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, amal jariah kita pada pagi hari ini terkumpul 630.000 rupiah, 630.000 rupiah, dan langsung kami serahkan, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kemarin berinfak untuk Ustaz Anas, hari Rabu kemarin sudah kami salurkan, kami serahkan, dan alhamdulillah terkumpul 15 amplop, dan beliau sendiri yang membuka dan menghitungnya. Kalau biasa salah dengar, saya terkumpul sekitar 6.400.000. Itu saja informasi dari kami. Bagi yang mau menyusul silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih yang tiada terhingga. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali dan menjadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu sekalian, yang balasan pahalanya tidak akan ada putus-putusnya walaupun kita nanti sudah berada di alam kubur kita. Kami doakan Bapak dan Ibu rezekinya bertambah murah, insyaallah. Rezeki Bapak dan Ibu bertambah barokah, dan rezeki Bapak dan Ibu bertambah berlimpah, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah sampaikan pahala untuk yang Bapak dan Ibu niatkan walaupun mereka sudah meninggal dunia, walaupun mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Dan kita juga bermohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Demikian teman-teman, live saya pagi ini menyiarkan dakwah Ustaz Dr. Julupan Afwan SHI. Dengan begitu, dengan berakhir, maka saya tutup live saya hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.